Para pencinta sabda yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi bersama kami, Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledaloro, dalam Renungan edisi Minggu Advent Pertama Tahun B. Saya, Pater Domingus Midekota, SPD, akan menghantar kita sekalian dalam permenungan minggu ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dengan penuh iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau tampaknya begitu jauh, tapi sebenarnya Engkau selalu dekat dengan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan mempersiapkan diri dan nanti merayakan kedatangan pertama putramu pada perayaan Natal tahun ini. Kami mohon bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiranmu dalam diri Yesus Kristus putramu, sehingga kami selalu siap sedia menyambutnya. Sebab dialah putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Ibaratnya seperti seorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai didapatinya kamu sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Inilah Injil Tuhan kita. Sabdamu sungguh mengagumkan. Berjaga-jaga. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Pada suatu malam, Dorus sedang berjaga-jaga, menunggu kepulangan istri dan anaknya dari rumah orang tuanya. Tepat jam 12 malam, bel rumah berbunyi. Dorus bangun dan membuka pintu. Betapa kagetnya Dorus ketika ia membuka pintu dan ia mendapati seorang pria tampan, berpakaian hitam-hitam, dengan topi hitam plus tongkat di tangannya dan ada sayap di punggung belakangnya. Ia terdiam. Segala sesuatu tiba-tiba berhenti bergerak. Itu malaikat maut, pikir Dorus dalam hatinya. Malaikat itu angkat bicara. "Dorus, aku diutus Tuhan datang untuk menjemputmu. Waktu hidupmu sudah selesai." Kemudian malaikat maut itu menunjukkan kertas daftar orang-orang yang akan dipanggil atau yang akan meninggal hari itu. Dan nama Dorus ada di urutan pertama. Dorus kaget, terdiam sejenak, kemudian mulai berpikir apa yang bisa diperbuatnya agar malaikat maut itu bisa menunda waktu kematiannya. Kemudian Dorus berkata, "Bapak malaikat yang baik, jangan buru-buru, ini baru awal hari. Entah saat ini atau esok jam 8 pagi pun tetap hari yang sama. Bapak pasti capek, haus dan lapar bepergian dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Masuklah, duduk dulu dan beristirahat. Saya akan menyiapkan makanan dan minuman yang baik agar Bapak malaikat bisa makan, minum dan beristirahat. Sesudah selesai semuanya, tenaga Bapak malaikat pulih, kita akan pergi. Jangan takut, saya tidak akan lari." Lalu malaikat itu menjawab, "Baiklah, terima kasih untuk tawaranmu." Malaikat pun masuk dan Dorus pergi ke dapur mengambil makanan yang paling enak yang dia punya dan minuman yang paling sehat. Kemudian dia tabur sedikit bubuk
obat tidur di atas makanan dan minuman itu. Mengingat Bunga, istrinya, adalah seorang perawat, mereka selalu punya persediaan obat tidur. Kemudian ia berdoa, "Tuhan, Bapa yang Maha Baik, saya tahu bahwa waktu kematian saya bisa datang kapan saja. Tapi jujur, saya tidak siap saat ini. Saya tidak sedang menunggu kematian saya, tapi sedang menunggu kedatangan istri dan anak saya. Izinkan saya bertemu sebentar saja dengan mereka, baru saya berpulang ke hadirat-Mu. Saya tidak akan lari. Saya tahu Engkau Maha Pengasih, selalu memahami kebutuhanku. Tuhan, aku berharap kepadamu." Amin. Makanan dan minuman yang dibawa oleh Dorus langsung dihabiskan oleh malaikat maut itu, dan dalam sekejap obat tidur itu bekerja, malaikat pun tertidur. Dorus tidak buang waktu, dia langsung secara pelan-pelan mengambil daftar kematian dari tangan sang malaikat, kemudian diketik baru dengan urutan baru, dan Dorus menempati urutan yang terakhir. Jam 8 pagi, malaikat itu bangun. Ketika bangun, ia mendapati Dorus sedang duduk di sampingnya. Malaikat itu begitu bersemangat dan mengatakan, "Dorus, terima kasih banyak. Makanan dan minumanmu begitu nikmat sampai saya bisa tertidur dengan lelap dan sekarang segar sekali. Saya belum pernah tertidur begini lelap. Engkau begitu baik. Karena engkau sudah begitu baik, maka sekarang saya akan memberikan hadiah kepadamu. Hari ini, saya akan menjemput mereka yang akan meninggal mulai dari urutan yang terbawah." Dorus kaget, mendapat serangan jantung, dan akhirnya meninggal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Dorus tahu bahwa kematian saat terakhir hidupnya bisa datang kapan saja, tapi ia tidak menyiapkan diri. Ketika malaikat maut datang menjemputnya tiba-tiba, ia mencoba mencari jalan pintas yang dianggap pantas, tapi malah tetap tidak bisa menyelamatkannya. Hari kedatangan Tuhan untuk kita masing-masing bisa berarti hari kematian kita. Kematian adalah satu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar. Saat kedatangannya juga tidak terduga. Karena itu, hal paling bijak yang bisa kita buat ialah berjaga-jaga. Kita harus menyiapkan diri untuk hari kedatangan Tuhan bagi kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita memasuki minggu pertama Adventus, sekaligus memasuki tahun liturgi yang baru. Pada minggu ini, kita diingatkan kembali untuk terus berjaga-jaga akan hari kedatangan Tuhan. Orang Israel yang telah menyadari kelemahan dan kerapuhan mereka, lantas menyerukan harapan mereka akan datangnya pertolongan dari Allah, Bapa mereka. Mereka berharap Allah datang untuk membebaskan mereka dari belenggu penderitaan akibat dosa-dosa mereka. Tentang harapan akan kedatangan Allah, Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Allah itu setia karena ia berjanji kepada Israel akan menurunkan seorang penebus, dan penebus itu telah datang, ialah Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita rayakan kelahirannya pada hari Natal. Ia yang memperkaya dan meneguhkan kita dalam berbagai karunia. Sesudah kedatangannya yang pertama, Yesus kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya, dan akan kembali lagi untuk menghakimi dunia. Tentang kedatangannya yang kedua, tidak seorang pun tahu. Oleh karena itu, hari kedatangan Tuhan itu harus dinantikan dengan sikap berjaga-jaga. Demikian pesan Yesus dalam Injil yang barusan kita dengar. Tentang sikap berjaga-jaga dalam Injil tadi, tuan rumah sebelum pergi menugaskan kepada penjaga pintu untuk berjaga-jaga. Tugas ini terasa mudah karena hanya menunggu di depan pintu, tapi sebenarnya tidak. Karena salah satu efek dari menunggu adalah rasa bosan, apalagi kalau menunggu tidak disertai dengan aktivitas lain. Orang bisa menjadi jenuh, malas, dan akhirnya lengah. Menunggu butuh kesabaran. Kata sabar berasal dari kata bahasa Latin patior, yang berarti menderita. Oleh karena itu, menunggu, berjaga-jaga, yang mengandaikan kesabaran, bukan merupakan hal yang mudah. Saudara-saudari terkasih, kita juga harus menjaga pintu hati kita,
mempersiapkan isi batin kita agar tetap bersih dan terbuka untuk kedatangan Tuhan. Menjaga pintu hati dan relung jiwa adalah tugas yang cukup sering membuat kita menderita. Masa Advent adalah masa penantian, berjaga-jaga, tapi juga bersiap-siap dan bersih-bersih. Tidak saja rumah jasmani, tapi lebih lagi rumah rohani kita, hati kita. Harus dibersihkan dari berbagai rasa yang mengganjal, semisal iri hati, sombong, marah, benci, dan lain-lain. Harus juga bersih dari noda yang membandel, misalnya kebencian yang berumur panjang alias dendam, atau hal lain yang mengotori relung batin kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita juga ingat bahwa dalam perumpamaan tadi, pemilik rumah telah menyerahkan tanggung jawab atas rumah kepada para hambanya dengan tugas mereka masing-masing. Itu berarti mereka akan tetap sibuk dengan tugas harian mereka sambil waspada akan waktu kedatangan Tuhan mereka. Dengan demikian, diharapkan para hamba itu setiap hari harus melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga jika sang Tuhan tiba-tiba pulang, mereka akan didapati sebagai hamba yang baik yang bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Kita juga diajak agar dalam masa Advent untuk Natal tahun ini dan Advent untuk kedatangan Tuhan yang kedua alias saat terakhir hidup kita, juga berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan sambil tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab harian kita. Bertanggung jawab pada tugas dan panggilan kita adalah salah satu bentuk sikap berjaga-jaga. Seringkali kita menghabiskan tenaga dan waktu untuk berkomentar entah yang pedas pun yang asam tentang pekerjaan orang lain dan melupakan atau mengabaikan tanggung jawab kita. Saudara-saudari terkasih, Dorus tahu bahwa saat kedatangan Tuhan yang kedua bisa terjadi kapan saja, tapi ia tidak menyiapkan diri. Karena itu, ketika saat itu tiba, ia kaget, ia tidak siap. Saat ini, kita sedang dalam masa Advent untuk arti yang sempit menyambut Natal dan arti luas waktu Tuhan menjemput kita memasuki tanah terjanji. Kita tahu semua itu dan kita tahu Tuhan pasti datang karena Ia Allah yang setia yang tidak bisa mengingkari dirinya. Selamat memasuki masa Advent, selamat menjaga pintu, membenahi relung hati. Selamat berjaga-jaga sambil tetap bertanggung jawab dengan tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Semoga ketika hari itu tiba, kita didapati sebagai anak-anaknya yang siap berjaga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.